Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya di tempat kami untuk berbagi bagaimana ceritanya Bu Dokter. Iya. Ya, sampai Bu Dokter ini tinggalkan rumahnya karena lebah. Oh iya. Panjang ceritanya. Wah, panjang ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Gimana perjalanannya tadi, Bu? Perjalanan Dari rumah ke sini aman, cuaca kendali, cuaca aman. Aman, alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Dokter cantik sekali, auranya kelihatan sekali. Iya. Iya, karena mungkin setiap harinya minum madu. Iya, minum madu pastilah. Vitaminnya adalah madu. Iya, Bu Dokter nih, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya di tempat kami untuk berbagi bagaimana ceritanya Bu Dokter. Iya. Ya, sampai Bu Dokter ini tinggalkan rumahnya karena lebah. Oh iya. Panjang ceritanya. Wah, panjang ceritanya ya. Panjang ceritanya. Biar teman-teman di luar sana tahu bahwa ternyata Ibu Dokter ini sampai saat ini budidaya lebah. Karena lebahnya sendirian datang ataukah didatangkan? Iya. Jadi saya langsung saja ya. Iya. Iya. Saya langsung saja jawab bahwa di rumah kami itu sudah penuh dengan lebah dan itu tidak diundang, datang sendiri. Iya. Lebah yang bersarang di atas rumah itu lebah kuning, dengan istilahnya orang kampung itu bampo. Bampo ya. Ya bampo, lebah kuning namanya karena dia kan warna kuning perutnya. Iya. Iya, di warna kuning sehingga warna kuning. orang bilang warna lebah kuning. Iya. Tapi orang bilang itu bampo namanya. Jadi memang sejak kecil, sejak rumah itu jadi, memang bambu itu datang sendiri. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Dokter, Iya. sejak kapan ini? Maksudnya dari kecil itu tahun berapa? Rumah tua saya yang pertama memang ada lebahnya juga. Itu ditinggalkan itu rumah, terus ditinggali sama orang. Terus kami bikin rumah baru yang sudah jadi rumah tua lagi. Iya. Iya. Sampai jadi tuh rumah, ternyata lebahnya ikut lagi ke Ikut sana. lagi. Iya, rumah yang tua yang paling tua itu tidak ada lebahnya di situ. Entah rumahnya yang disuka atau penghuninya Iya, yang disuka ya. entahlah. Akhirnya lebahnya ikut terus. Nah itu makanya kita coba tinggalkan, Iya. tinggalkan rumah. Ternyata memang rumahnya dia suka, orangnya dia suka. Orangnya dia suka. Dia suka. Ditinggalkan rumah, tapi orangnya masih sering datang, ya lebahnya juga masih betah. Terus prosesnya Bu Dokter, Proses apa itu? prosesnya lebah ini sampai betah sampai saat ini. Iya, enggak diapa-apain, enggak diganggu kan. Biasanya kan di rumahnya orang, biasa kalau kita habis panen kan bagi-bagi sama tetangga. Terus Iya. di rumah tetangga itu juga ada juga lebah, tapi enggak betah, sebentar pergi. Iya. Ya itu dia kan sering dia ganggu, mungkin dia sapi atau dia apa. Kalau kami enggak diapa-apain. Sampainya itu banyak tempat. Waktu saya masih remaja dulu itu di bawah tempat tidur saya itu sudah ada 3 bersarang. Bersarang ya. Sampai naik di pinggir bantal, tapi saya tidak pernah diganggu, tidak pernah digigit, tidak pernah diapain. Tapi seorang Dokter Ramliati ini takut enggak dengan adanya lebah seperti itu? Sudah bersahabat memang. Oh, sudah bersahabat. Iya. Sampai saya ngambilnya itu tidak pakai apa-apa. Iya. Iya, pakai tangan polos begini. Saya hanya sebatas tiup-tiup saja. Iya. Mereka bergeser ambil itu. Tapi kan pada umumnya lebah itu biasanya kalau kita sentuh dia ikut, nakal. iya, Iya, nakal. menyerang gitu. Iya, begitu. Biasanya kalau orang lain dia serang. Tapi mungkin karena saya sudah bersahabat. Bersahabat, tahu juga ya. Iya. Karena satu kamar mungkin. Sudah sekam, bukan Iya. satu ranjang. Satu ranjang begitu. Oh iya. Nah, Iya. kalau boleh tahu Bu Dokter nih, biasanya yang budidaya lebah di luar sana itu Iya. ada pakan tersendiri? Enggak ada, kalau saya enggak ada.
Kalau saya sering menonton YouTube-nya orang-orang luar itu dia pakai pakan. Kalau Iya. saya enggak ada, murni dari Murni. bunga-bunga. Oh, dari bunga. Dari bunga. Nah, kalau boleh ya, ini menarik ini, Bu Dokter. Biasanya kan kalau lebah ada bunga-bunga yang ada musim karena tidak semua bunga itu setiap saat berbunga gitu. Iya. Nah, seperti bunga rambutan, bunga karet. Nah, Betul. kalau di tempatnya Bu Dokter nih, Saya kan daerah Karet. Di Karet itu di apa? Di Karet itu kan dia berbunga terus, dia tidak ada musimnya. ya, Jadi lebah kami itu tidak pernah dibilang mau Ada berkurang madunya. Tidak pernah dibilang mau berkurang madunya karena karet itu berbunga terus. Nah, terus di saat musim buah, di situ baru kita rasakan, baru kita ada varian rasa dari hasilnya, dari madunya. Karena itu dari penghisapannya. Kalau di saat musim kopi, saya rasakan sendiri rasanya itu madu agak pahit. Iya. Nah, kita lanjut. Tadi menyangkut masalah lebah tersebut. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bu Dokter nih, ada berapa macam lebah yang dibudidaya di sana? Yang di budidaya itu ada 2 macam. Iya. Yang satunya itu madu liar. Madu liar, tetapi tetap menghasilkan. Menghasilkan itu terpelihara di kebun. Iya. Yang menggantung di pohon-pohon. Nah, itu yang kalau sampai menggigit, sampai 3 yang menggigit itu pinsang orang, bahkan sampai meninggal. Tapi kok berani? Iya, berani. Memang ada mengambil yang satu bisa mengambil resikonya itu. yang Iya. Yang bisa mengambil itu laki-laki. ya, laki-laki. Laki-laki, dan dia juga punya cara supaya mereka tidak diganggu. Seperti itu. Iya. Nah, ini yang menjadi spesial itu di sana, Bu Dokter? Trigona. Trigona. Iya, madu trigona. Itu yang dibudidaya sampai hari ini dan sudah hampir ratusan kotak. Oke, luar biasa. Dan sebelum kita lanjut nih, ada nggak sejarah dan tadi sampai pernah kita dengar bahwa di beberapa tempat itu madu tidak nyaman, atau tidak lama dibudidayakan sampai meninggalkan tempat itu. Mungkin bisa kita berbagi di teman-teman di luar bahwa ada hal yang dilakukan oleh budidaya sampai tidak nyaman, ditinggalkan sarangnya begitu. Oh, iya. Betul. Iya, jadi lebah itu harus bersih. Bersih ya? Bersih. Kalau tempatnya tidak bersih ya tidak tinggal. Nggak tinggal. Terus orang yang pelihara juga terlalu merokok di sekitar situ ya pergi. Pergi. Iya. Pernah nggak Kabur. kejadian seperti itu? Pernah, bulan puasa kemarin sempat ada berapa kotak yang kabur itu gara-gara dijaga sama adek yang kebetulan dia merokok. Merokok. Bukan Ibu Dokter ya? Ya, bukan. Sekalipun ini mungkin saya lihat Ibu Dokter nih pernah juga ngisap rokok mungkin. Cerita anak kecil itu. Oh, cerita anak kecil ya? Iya. Menarik ini Bu Dokter. Bagaimana ceritanya Bu Dokter ini juga pernah ngisap rokok ternyata? Aduh, paling lucu paling lucu ya? Iya. Karena kok mengingatkan sesuatu ya Bu Dokter ya? Kok sampai ke sana ya? Ini paling ngakak ini kalau ketemu adik-adik dengan kakak-kakak di hari libur. Cerita kisah ini paling ngakak kan. Karena kenapa Bu Dokter? Biar teman-teman juga di luar tidak penasaran yang menonton kita. Entahlah kenapa saya waktu kecil itu kan memang saya dibilang tomboy. Iya. Saya kalau disuruh sama siapa saja, sama kakak, sama mama, kalau nggak dihadiahin rokok saya nggak mau. Harus merokok ya? Harus merokok. Iya. Ya entahlah. Tapi saat itu kan belum ada rokok, kayak rokok sudah belum ada, masih tembakau itu, jadi kita ambil bulu-bulunya jagonya digulung gitu. Sebenarnya sih bukan mungkin gara-gara rokoknya, mobil lucunya saja kalau diisap kan menyala. Iya, tapi tidak sampai sekarang ya Bu Dokter ya. Kalau mau dibelikan boleh. Tapi untuk dikasih orang, bukan untuk diisap. Iya. Jangan dong, jangan sampai diisap madunya. Lebahnya akan ya. Aduh.
Paling lucu, paling lucu kok bisa sampai ke sana. Ya, kembali Bu Dokter, ini kita cerita lebahnya ini. Iya ya, lanjut ke lebahnya. Jangan teruskan rokoknya, nanti Iya, lebahnya iya. semua kabur. Iya. Nah, jadwal panennya Bu Dokter. Kalau yang lebah kuning itu dia bermusim. Ada musim-musim memang ketika tidak diambil itu akan jadi jadi apa? Akan terbang semua. Kan terbangnya, Iya, akan terbang semua ketika madunya tidak diambil. hilang. Ya, hilang madunya, kering di Kering ya. tempatnya. Ketika tidak diambil. Seperti Itu yang lebah yang kuning, lihat, kuning ya. yang bampo. Kalau Trigona enggak ada musim dia. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Ada nggak mungkin musim-musim hujan itu jadwal panen atau musim kemarau? Enggak. Terserah kita. Kalau kemarin saya belajar di Unhas itu jadwal panennya 6 bulan sekali. Iya. Setelah saya budidaya, alhamdulillah saya tidak sampai menunggu. Kan saya pertama kemarin waktu corona tidak ada kegiatan kan. Iya. Ya, akhirnya daripada lebah ini berkeliaran begitu saja, kemudian lebahnya madunya kadang diambil kadang tidak. Iya. Nah, ternyata sangat mahal harganya madu dan itu dulu menjadi obat corona. Akhirnya saya punya inspiratif bagaimana kalau saya budidaya, tapi kami belum tahu caranya. Akhirnya belajar dari YouTube, tidak puas. Kebetulan kemarin ada programnya Unhas, itu kami ikuti. Belajar dari sana. Sudah dikasih petunjuk, ya alhamdulillah 6 bulan katanya. Kalau di Unhas itu 6 bulan sekali panennya. Itu pada umumnya ya. Pada umumnya. Ternyata di saat corona itu saya tidak sampai 6 bulan. Berapa bulan Bu? 3 bulan saja. 3 bulan. 3 bulan panen. Iya. Enggak, kalau sekarang seminggu sudah bisa. Seminggu sudah bisa. Iya. Dan kalau boleh tahu setelah panen itu menghasilkan berapa kilo? Kan kalau panen tidak semua harus diambil. Nah, seperti itu. Iya, jadi kami bagi-bagi kotaknya saja karena jujur saja madu itu banyak yang coupling. Iya. Jadi kami tidak sekaligus panennya karena kalau sekaligus panennya kasihan kali saat orang butuh kalau itu habis. Oh, seperti itu. Iya. Nah, ini madu yang tadi ada berapa macam madu ya? Ada 3. Ada 3. Terus apa menjadi pembeda? Dari induknya. Induknya. Iya. Kalau yang lebah Trigona? Trigona itu kan dia madu yang halus, yang kayak semut itu, yang apa namanya serangganya itu kecil-kecil. Oh, seperti itu ya? Iya, yang serangganya itu kecil-kecil dia kayak semut. Makanya kemarin itu bersarang sebenarnya di mana-mana. Kita tidak tahu kalau itu ternyata lebah. Kita anggap bahwa itu hanya semut. Terus sejak kapan Bu Dokter tahu bahwa ini juga lebah yang? Iya, setelah saya jalan-jalan ke Unhas, baru saya bisa kenal. Oh, ternyata ini lebah di rumah saya ini banyak, di rumah kayu saya ini banyak. Nah, di situ sampai ini rumah lebah ditinggalkan saja karena di sepanjang dinding-dinding ini sudah banyak lebah bersarang. Iya. Nah, di dalam rumah itu di ranjang, di lemari itu yang bersarang lebah kuning. Tapi di dinding-dinding kami kan masih dinding-dinding bambu yang dianyam. Itu di dinding-dinding di bambu yang utuh. Di dalamnya itu sudah penuh semua lebah itu. Kakmu namanya istilahnya orang di atas dari Bulukumba Timur itu mengistilahkan nama kampungnya. Tapi kakmu. Di awal-awal itu waktu datang banyak lebah seperti itu ada nggak yang sampai ini apa ya? Kaget atau mungkin mengusir atau bagaimana? Enggak sekaligus datang dia. Oh gitu. Iya, datang satu kelompok ini hari. Mungkin kelompok pertama datang survei ya. Seminggu aman, datang lagi kelompok berikutnya lagi. Kaget juga sih, apa ya? Kayak begitu kan? Sampai yang seperti itu. Kayak mengumpal datang datang kita lihat, wah ini apa? Masuk lewat celah-celah kecil sampai dia habis di luar, dilihat dalam, bersarang di situ. Ini apa? Kita kaget. Waktu masih kecil. Akhirnya banyak. Itulah penyebabnya tinggalkan rumah tua tersebut. Tinggalkan rumah, kebetulan kan sisa sendiri juga mama. Ya dibuatkanlah rumah yang satu, ditinggalkanlah rumah itu, dijadikanlah dia sarang lebah dan kebun-kebun di sekitarnya itu dijadikan ini. Jadi kebun-kebun sekitarnya itu jadi budidaya lebah ya? Iya, sudah jadi kebun lebah. Di bawahnya pohon merica, di bawahnya pohon coklat. Bisa dong kapan-kapan kita ke sana. Boleh. Untuk lihat seperti apa, lihat madunya. Ya, seperti apa madu asli. Iya. Nah, sudah dinas kesehatan, dinas kesehatan kemarin sudah lihat. Sudah ya. Lihat madu asli. Iya. Nah,
Yang asli itu madu seperti apa? Biasanya kalau madu asli bahaya. Madu asli yang orang kenal itu kalau dibawa ke rumah lalu baku cakar itu madu asli. Oke, kita cerita ini madu lebah ini. Nah, ini salah satunya hasil dari madu Itu Ini- trigona. ya. Kalau ini yang bampo. Bampo. Ada ya. satu jenis lagi. Madu liar ya. Madu liar. Terus rasanya gimana, Bu Dokter? Ini yang rasa asam. Asam ya? Karena dia kemarin Mm-mm. panennya di musim bulan kemarin ini. Bulan-bulan 12 Iya, bulan Desember. Desember. Nah, terus apa itu pembedanya madu asli dengan madu ya pada umumnya orang tahu bahwa itu palsu, itu Iya. palsu. Nah, gimana cara membedakannya, Bu Dokter? Kelihatan kasih semut. Kalau didatangi semut itu telah asli. Itu salah satu ya. Ini ditaruh di mana-mana tuh dia enggak datangi semut. Iya, Iya. seperti Kasih itu. jadi masker itu semut enggak datang-datang. Coba kalau gula ke sini. Habis dicium sama semut. Jadi dijadikan dulu sampel jadi Boleh. masker. Iya, jadi Ya, masker. ini asli atau tidak? Tapi jangan coba-coba sembarang madu, jangan sampai madu palsu, habislah muka kalian. Ah, iya. Nah, seperti itu. Baik, Bu Dokter. Nah, kembali lagi bahwa luar biasa menjadi inovasinya Bu Dokter ini yang begitu kesibukan di luar sana sampai Bisa menghasilkan itu. kembali ke alam. Iya. Ya, melihat potensi Betul. yang bisa kita kembangkan, dan ini luar biasa. Nah, kembali lagi tadi itu harus bersih. Bersih. Bersih, Yang kedua Nah. sabar. sabar. Apalagi, Bu Dokter? Iya. Iya. Ya. Harus bersabar orang. Mm-mm. Harus punya tingkat Nah, kesabarannya. Biasanya kalau tinggal di kampung, Bu Dokter kan, apalagi mohon maaf, yang rumah tuanya itu rumah panggung. Panggung. Oh iya, rumah panggung. Panggung. Nah, biasanya itu di rumah panggung itu biasanya kan di kolong rumah Ada- itu ada biasanya kotor atau pembuangan, bagaimana? iya. Ya, pembuangan atau mungkin pembakaran apa? Kalau di rumah kami tidak ada. Nggak ada. Memang kami ada WC di dekat tangga memang ada WC. Mm-mm. Terus Tapi- pembuangan iya. yang Mm-mm. di dapur rumah panggung atas itu di lari Mm-mm. lari turun ke jurang. Iya. Jadi ndak tinggal di kolong sampai Nggak dia tinggal di kolong. berbau. Ya. Tidak kembali di masa kecilnya Bu Dokter bikin gorengan dari tai kuda itu. Bukan gorengan, Apa itu? Apa? bente. Oh, bente ya. Biasanya kan di kolong rumah ya Bu Dokter ya. Iya, Ah, di kolong rumah kan, ah. di kolong rumah kan banyak peliharaan. Kita kan pecinta ternak. Iya, ternak. Itu biasanya Iya. dikumpulkan lalu kemudian Tainya dibakar. aku udah dikasih kering dulu lah, dikasih Hmm. kering, yang keringnya itu dibakar, Iya, baru kita dibakar. ambil jagung, Di situ lah disandra ya. di sana sampai Berminyak ya. tidak, dia kan mekar-mekar Iya, kayak mekar-mekar. pelepo Iya. itu. Itulah sekiranya masih ada itu, maka mungkin madunya lebahnya akan jauh pergi karena kabur ya. Iya, tidak kan. Lebah kan tempatnya di atas, dia enak tempatnya di atas tempat tidur, di lemari Iya. bupet-bupet itu sampai hari ini tidak ada yang diambil. Udah diambil ya. Tidak diambil bupet-bupet yang dulu tenda terbuat dari kayu-kayu jati, dari kayu-kayu hitam. Tidak ada yang diambil karena semua sudah ada lebah yang besar, ranjang-ranjang kayu kan kita kan dulu ndak pakai spring bed, Iya. kan pakai ranjang Ranjang kayu, kayu ya. yang dari kayu jati yang bagus, yang kualitas bagus, semua ndak ada yang dibongkar, Gitu. ada semua di rumah. Karena itu. dijadikan sarang ya. Jadikan sarang. Baik, Bu Dokter, kembali lagi di madu ini, tahu nggak masyarakat sekitar bahwa ada ndak budidaya di sana? Kalau di lorong saya sudah tahu, karena ketika dia demam-demam sedikit ya datang madunya dulu sedikit. Oh, seperti itu ya. Iya. Nah, dibeli nggak? Kalau di tetangga tidak. Oh, tidak ya. Iya. Karena kemarin itu waktu musim-musim corona pernah di satu lorong itu Iya. dibilang orang terkena Nah, ini. jadi kalau mau gratis, datanglah jadi tetangganya. Datanglah jadi tetangga aku datanglah dalam keadaan demam tinggi. tidak bisa makan. Iya, iya, iya. Terus pemasarannya nih, Bu Dokter. Panen pertama kemarin saya langsung ke Kalimantan. Kalimantan Jadi ada biasa. memang perusahaan di Kalimantan yang langsung memang ambil. Sampai saat ini, Bu Dokter, Hari ini tidak karena sudah di sini saja sudah sudah mumpuni ya. sudah mumpuni. Jadi teman di sana lagian juga nggak bisa dikirim jauh karena ini kan gasnya tinggi, Iya. dia juga belum campur apa-apa.
Jadi dalam wadah yang suhu yang di atas 40 derajat itu ini Terbuka ya. Iya, ini karena meletus naik. goncangan ya seperti itu. Iya, memang ini Jadi gasnya memang tinggi, nggak bisa dibawa jauh. nggak bisa. Coba taruh Terus di yang mobil. dikirim ke Kalimantan kemarin itu jenis madu yang mana? Yang itu, yang trigona. Trigona ya. Yang trigona yang kami kirim. Itu sampai propolis nih, Oh, yang dikirim Biasanya propolis, iya. dikirim ke sana juga. Mm-mm. Ya lumayan. Nah, Berusaha ngambil. tantangannya, Hmm. mungkin ada tantangan pada saat berjalannya proses ini Iya itu menjadi budidaya lebah. butuh kesabaran saja. Butuh kesabaran saja ya. Nah, sampai di titik Kesabaran. ini, Ikhlas, tulus. tulus. Iya. Dia harus melebihi cinta. Oh iya, betul harus karena Dia harus Ah. melebihi dari cinta kita kepada manusia. seperti itu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman yang mau pelihara budidaya madu, budidaya lebah, menghasilkan madu yang baik, Iya. maka perbaiki hatinya. Perbaiki Harus hatinya. tulus. Ikhlas. Iya betul. Pokoknya harus lebih tinggi rasa cintanya kepada ini daripada kepada sesama Iya. manusia. Karena udah pintar dia. Baik Ibu Dokter, Oke. terakhir pesan kesan kepada teman-teman kita yang mau budidaya, Beda lebah. ya budidaya lebah Iya. tentunya. Pertama bukan kepada budidayanya dulu. Saya pesannya dulu kepada kepribadian dulu. Iya. Kita tidak boleh memelihara yang namanya gengsi. Tinggalkan yang namanya spekulasi. Iya. Kemudian ya harus terus semangat, tidak boleh down. Iya. Karena harus kita sadar bahwa keberhasilan diri itu ada pada diri kita sendiri, Bukan kepada orang lain. bukan kepada orang lain. Terus tantangan menjadi anak muda, bahwa bukan berarti bahwa menjadi anak muda itu nanti menjadi PNS baru dibilang itu anak muda yang sukses, bukan. Tetapi anak muda yang sukses itu yang menyimpan Indonesia di pundaknya. Dengan cara yang ini, yang hal-hal kecil begini jangan disepelekan. Kita harus selalu mencari bagaimana caranya untuk bisa berinovasi. Iya. Itu yang terpenting ya, Bu Itu yang Dokter. terpenting. Ya itu tadi. Kan pernah gengsi. Pelihara gengsi sudah. Orang sudah di bulan kita masih disinta putar-putar. Seperti itu. Iya. Iya. Dan terus Bu Dokter nih, tahu nggak pemerintah setempat bahwa ada budidaya lebah? Kepala desa sudah tahu. Sudah tahu? Kemarin saya sudah kalau boleh tahu, minta Desa apa itu? Nah, Desa biar Tamato. Tamato, Iya, Desa kecamatan. Tamato, Kecamatan Ujung Loe. Ya. Kemudian Kabupaten tempat Bulukumba ya. budidayanya Nah. ini di Dusun Tamapalalo, pas di Kampung Cambaya namanya. Kampung Cambaya. Iya, Kampung Cambaya, Kampung Madentring, Iya. Jadi berbatas. bagi teman-teman yang mau lihat langsung bagaimana budidaya lebah, Iya, boleh berkunjung. datang di Tempatnya di Jalan Poros, Jalan Poros pas ya. batas antara Desa Tamato dengan Desa Peceremengan, Desa pas di Tamak, perbatasan. iya. Jadi ada batas di situ, di sinilah saya sebelah kanan. Ujung karet di perbatasan antara perkebunan karet dengan perkebunan kelapa. Seperti itu. Iya, di situ. Iya. Baik, Ibu Dokter, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas Oke. kehadiran di podcast Becak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan atas menjadi undangannya. inovasi bagi kita semua. Dan buat teman-teman di luar, jangan pernah gengsi melakukan sesuatu yang jelasnya itu positif. Kalau Anda mau sukses, ikuti proses. Ya. Apalagi mau budidaya lebah, tidak gampang. Dan siapapun ikuti proses. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu menjadi pembelajaran untuk kita menjadi sukses. Kapan Anda banyak protes, yakin kesuksesan akan menjauh. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.